Ayo silakan duduk. Bagaimana kabar kamu, Fit? Alhamdulillah baik. Kalau ibu, alhamdulillah baik. Tadi habis dari mana? Tadi habis cari makan terus mampir ke sini. Ada perlu apa ya menemui ibu di sini? Jadi saya itu sedikit cemas karena sering nggak masuk sekolah. Jadi adik Vicky mau berkonseling atau cuma cerita atau sharing nih kepada ibu? Konseling. Oke. Apa sebelumnya Vicky pernah melakukan proses konseling? Enggak. Belum pernah ya. Jadi menjelaskan dulu ya proses konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah proses pemberi bantuan dari tenaga profesional yaitu konselor kepada konseling. Di sini ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Di mana tugasnya konselor di sini cuma membantu menemukan potensi yang kamu miliki agar kamu dapat memecahkan masalah kamu dengan sendiri secara mandiri. Selanjutnya dalam proses konseling ini juga terdapat asas-asas yang perlu kita taati bersama. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah semua yang kita ucapkan di sini gak akan bocor ke pihak manapun, maupun dari ibu maupun dari kamu tidak boleh membocorkan apapun yang kita bicarakan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Diharapkan kamu menceritakan masalah kamu secara terbuka tanpa yang kamu ada tutup-tutupi agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang terakhir ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri atau kamu dipaksa teman atau keluarga. Kamu datang ke konselor aja biar masalah kamu cepat selesai gitu. Enggak sih, dari diri sendiri. Oke, baik, alhamdulillah ya dari kemauan diri kamu sendiri. Selanjutnya di dalam konseling terdapat kontrak pertemuan nih, Mbak. Sekali pertemuan tuh bisa sampai 45 menit sampai 1 jam. Kira-kira Mbak Vicky mau berapa menit nih? Yang 45 menit ya. Meskipun kalau belum selesai bisa kita pertemuan selanjutnya gitu. Sekarang ibu tanya nih, apa Mbak Vicky sudah merasa nyaman atau haus? Ibu ambilkan terlebih dahulu. Enggak usah, terima kasih. Oke. Kira-kira Mbak Vicky udah siap nggak melanjutkan proses konseling ini? Siap. Oke, kalau gitu Mbak Vicky bisa menceritakan masalah Mbak Vicky yang lagi hadapi. Jadi itu ceritanya kan sekarang waktunya daring. Sebelum daring itu aku punya problem tentang cara ngajarnya guru biologi. Nah, itu kan udah nggak enak, cara ngajarnya itu kayak nggak enak gitu. Terus apalagi sekarang daring. Nah, sebelum daring kan libur. Nah, kebiasaan libur kan sering bangun siang kayak gitu kan. Terus apalagi kalau daring kan di rumah, jadi nggak ada waktu kayak harus cepet-cepet nanti datang telat atau gimana. Kan kalau di rumah kan nggak usah mandi pun udah bisa kan, cuma pakai todong kayak gitu. Nah, aku tuh kendalanya udah 3 kali nggak masuk kelas biologi. Aku tuh takutnya kalau satu lagi aku nggak masuk itu bakal dipanggil orang tuaku. Nah, aku tuh takut soalnya aku nggak pernah kayak bolos pelajaran tuh, aku nggak pernah. Nah, nggak tahu kenapa kalau biologi itu kalau bolos tuh ya wis lah bolos kayak gitu. Jadi kayak nggak ada penyesalan. Jadi kayak emang sih bolosnya itu ada yang disengaja, ada yang enggak. Cuman kayak takut sekarang itu takutnya kalau misalnya bolos lagi yang enggak disengaja, takutnya nanti dipanggil orang tua. Kan orang tua aku juga nggak pengen kalau lihat anaknya juga bolos kayak gitu. Kalau boleh tahu kenapa ya Mbak Vicky membolos dalam pelajaran biologi? Jadi itu pertamanya tuh bolos karena emang ketiduran kan, karena kebiasaan waktu libur kan bangun siang. Nah, pelajaran biologi itu dapatnya pagi jam 7. Nah, aku tuh udah telat berapa menit ya, mungkin 3,5 jaman. Nah,
emang sih aku udah tahu kalau konsekuensinya itu 15 menit belum masuk itu nggak bakal boleh masuk lagi, jadi dianggap nggak masuk kayak gitu. Nah ya udah, aku sih biasa aja, soalnya kan mungkin cuma sekali nggak masuk. Nah terus waktu pembelajaran selanjutnya tuh gurunya tuh makin nggak enak, kayak cara ngajarnya tuh neranginnya fokus lihat bacaan di PPT. Jadi kayak apa yang di PPT ya dibaca, dijelasin mungkin singkat kayak gitu. Jadi kayak apa sih ini maksudnya gimana, aku juga nggak tahu karena iya jenuh. Terus kayak yang ngomong tuh gurunya terus kayak gitu. Terus ada orang mau tanya pun katanya nanti terakhir, tapi waktu terakhir juga nggak ada yang nanya, jadinya kan langsung aku mungkin bosan. Terus kayak ya udah, terus selanjutnya itu karena emang lagi males masuk pelajarannya biologi, jadinya ada teman kan kayak besok biologi masuk nggak ya, terus temanku bilang nggak usah wes. Ya udah aku ikut, jadi aku nggak usah, kan juga lagian aku nggak seberapa suka cara ngajarnya, jadi kayak sama aja, mungkin aku masuk nggak masuk kan sama-sama nggak mudeng juga kayak gitu. Terus yang ketiga itu karena emang lagi sakit jadinya nggak masuk. Jadi Mbak Vicky ini sering melakukan bolos, dan jika melakukan satu kali bolos lagi yang bakal dipanggil orang tuanya. Ya, tapi aku tuh aslinya nggak sering bolos, cuma biologi aja kayak gitu. Mbak Vicky ini di sini nggak suka pelajarannya atau gurunya dalam hal mengajar? Gini, sebenarnya tuh kalau pelajarannya tuh suka nggak suka ya, karena kan emang kewajibannya, apalagi kalau UNAS kan biologi kan wajib, jadi kayak suka nggak suka harus bisa kayak gitu. Nah berhubung aku nggak seberapa suka ya, terus ketambah gurunya kayak gitu ngajarnya, jadi tambah gimana caranya aku bisa kalau misalnya gurunya ngajarnya aja gak enak kayak gitu. Meskipun harusnya itu ya, meskipun aku nggak seberapa suka biologi, tapi kalau cara ngajarnya enak, kayak ada interaksinya itu baik kayak gitu, jadi kan jadi suka, mungkin lambat laun jadi suka, terus jadi lebih bisa. Oke, baik. Jadi kira-kira Mbak Vicky mengikuti konseling ini, apa ya harapannya Mbak Vicky dalam mengikuti konseling ini? Jadi harapanku tuh gimana caranya mengatasi kepribadianku yang suka kayak menyepelekan biologi, kayak gak masuk ya udah kayak gitu. Padahal gak masuk kan juga perbuatan yang salah sih harusnya kan, gak baik kayak gitu. Jadinya sekarang baru tahu kayak nanti kalau dipanggil lagi nanti kalau nggak masuk lagi dipanggil orang tuanya kayak gitu, itu kan jadi tambah takut nanti kalau orang tua gimana tahu kayak gitu. Ini cuma di mata pelajaran biologi atau ada juga di mata pelajaran yang lain? Kalau bolos di pelajaran yang lain tuh bukan bolos kayak sakit kayak gitu pernah, tapi kalau yang biologi itu beda, sampai bolos pun nggak masalah, aku nggak punya kayak gitu. Kalau yang lain tuh kayak mau bolos pun eman, sakit pun itu eman, kayak bebek muncul kan, kalau daring kan meskipun sakit muncul lah, itu nggak bisa. Jadi di sini Mbak Vicky malas pelajaran biologi ini karena gurunya yang membosankan dalam hal mengajar. Ya. Nah, di sini kira-kira nih Mbak Vicky inginnya guru yang seperti apa dalam hal mengajar? Kalau misalnya pengen kayak apa itu, ada satu guru matematika, itu matematika kan pelajaran yang paling nggak disukain anak-anak kan karena ngitung. Nah, tapi sesusah-susahnya matematika itu paham, karena
guru yang ngajar tuh enak, kayak misalnya dia nerangin satu soal itu dijelasin secara detail, terus lanjut soal kedua itu kayak coba kamu yang di belakang, pasti kan yang waktu yang belum daring tuh kan, kalau yang di belakang biasanya anak-anak yang males ya kan, kayak tidur kayak gitu. Nah aku sukanya tuh orang itu memperhatikan yang di belakang-belakang. Semua murid. Ya semua murid diperhatikan, disuruh maju, disuruh ngerjakan, kalau misalnya nggak bisa diajarin sampai benar sampai bisa. Jadi udah misalnya udah bisa ya, nanti dikasih soal lagi disuruh jawab lagi kayak gitu sampai benar-benar bisa. Nah kalau kayak gitu kan enak, jadi anak yang semula nggak suka matematika jadi kayak oh jadi gini ya caranya, gak mudah, kenapa kamu nggak suka jadi suka kayak gitu. Dan sedangkan biologi itu nggak gitu. Kalau boleh tahu, guru tersebut dalam mengajar apa yang Mbak Vicky nggak suka? Jadi waktu yang nggak daring aja ya, kalau yang nggak daring tuh dia lebih fokus ke anak yang pintar-pintar, terus yang nggak bisa tambah nggak bisa, karena dia kalau ngajar tuh menghadapnya tuh ke sini. Jadi kayak kan biasanya tuh anak yang pintar pasti duduk yang di depan, dia itu fokus yang ke sini, terus jadi yang sebelah sini sama yang belakang kan kayak saja nih guru ini ngerang di kayak gitu bahasa kasarnya kan. Terus jadi semua murid jadi nggak suka, kayak apa cuma meskipun aku tidur pun nggak diperhatiin, no. Gurunya milih-milih. Iya pilih-pilih. Nah mungkin ya guru kayak gitu tuh mau balas dendam ke kita mikirnya kayak gitu. Dan aku pernah sih kayak apa curhat ke temenku, terus julid kayak gitu, terus mungkin gurunya tuh waktu jadi siswa digituin sama apa guru, jadinya dia mau balas dendam ke kita kayak gitu. Sebenarnya Mbak Vicky nggak boleh berpikiran seperti itu, karena setiap orang memiliki kepribadian dan mata sendiri. Mungkin saja gurunya memang lagi mengajar kepada anak yang pintar karena merasa dia disegani atau dihargai dalam mengajar. Mungkin anak yang bodoh amat, yang tiduran itu dia cuma ngajar anak tidur kan, mending ngajar yang mau diajarin daripada ngajar yang nggak mau diajarin. Tapi ya nggak gitu juga kan, nggak semua siswa yang nggak merhatikan dia kan apa kayak cuek, kan ada juga sih yang bodoh ya, mestinya yang bodoh tapi tetap merhatikan dia kayak gitu. Maksudnya dia tuh meskipun banyak yang nggak merhatikan dia kan bisa kayak negur kayak gitu. Kenapa harus dia cuek bodoh amat kayak gitu, aku nggak suka kayak gitu. Kenapa sih? Oh berarti gurunya ini cuek ke murid. Apakah Mbak Vicky pernah bertanya kepada gurunya atau Bu, kenapa sih ngajarnya kepada anak yang itu doang? Kalau nanya sih pengen nanya kayak gitu, cuman aku tuh takut nanti dimarahin atau enggak dicuekin kayak gitu kan. Kalau ngajar pun cuek, takutnya kalau tanya juga cuek juga, nanti ya kayak nggak diperhatikan, jadi lebih baik nggak jadi nanya. Tapi kan Mbak Vicky belum pernah melakukannya secara langsung kan? Belum. Dan mengapa Mbak Vicky nggak mencobanya terlebih dahulu biar mengerti? Mungkin saja kan ya, dengan Mbak Vicky mendekati guru tersebut, gurunya akan bisa luluh dan menjadi lebih baik ke pada murid-murid yang biasa gitu, nggak terlalu pintar. Enggak gitu ya, takut aja. Tapi aku pernah bilang ke temanku kan, aku pengen tanya yang tadi tanyain kayak gitu, terus temanku kayak aku juga pengen tanya bareng-bareng kayak gitu. Tapi aku bilang iya nunggu waktu yang tepat. Aku kan lihat moodnya gurunya dulu kan, kalau moodnya jelek ya takutnya tambah nggak diperhatiin. Jadi aku udah kayak mau rencana tanya tapi masih nunggu waktu. Oke, kira-kira pelajaran biologi ini gurunya mengajarnya nggak enak menurut Mbak Vicky kan?
mempengaruhi nilainya Mbak Vicky nggak? Mempengaruhi karena kan dia fokus ke yang pintar, terus ya udah yang pintar tambah dapat nilai yang bagus, terus yang nggak bisa bukannya berkurang sih, cuma kadang stabil, kadang turunnya juga dikit kayak gitu, jadi kayak nggak seberapa pengaruh. Cuman itu tuh kalau kalau UNAS kan nggak bisa dibantu sama nilainya guru, tapi kalau rapat kan guru bisa membantu, kayak meskipun dia bodoh kalau dia baik pasti bakal dikasih nilai lebih. Nah kalau UNAS kan enggak kayak gitu, takut takutnya nanti kalau UNAS nilainya jelek kayak gitu. Nah di sini Mbak Vicky kan sudah mengerti nih kalau gurunya nggak enak dalam mengajar dan membuat Mbak Vicky kan males mengikuti kelasnya, dan kira-kira usaha Mbak Vicky dalam memperbaiki nilai biar nggak turun gitu, apa ya usaha Mbak Vicky yang Mbak Vicky lakukan? Kalau usaha sih saya sering searching di internet kayak gitu. Saya juga akhir-akhir ini ikut les kayak gitu kan, mau UNAS juga jadi ikut les. Jadi emang sih di les itu lebih paham, cuman aku bodoh yang di sekolah itu biar nambah mudengnya aku, kayak semakin aku bisa. Nah kalau di les aja bisa kayak gitu, kenapa di sekolah nggak bisa kayak gitu? Tadi kan harapannya Mbak Vicky tuh biar nggak males dalam mengikuti pelajaran darinya beliau kan, dan di sini usahanya Mbak Vicky kira-kira kedepannya mau ngapain nih agar nggak males atau agar nggak terlambat lagi nih dalam pelajaran yang ini? Nah kalau misalnya yang nggak bolos itu ya, aku punya rencana kayak pasang alarm atau enggak bilang ke teman kalau misalnya mau kelas hubungin aku. ya telepon, terus kayak sampai aku bangun, atau enggak aku kasih nomor ibu aku, bapak aku, biar dia telepon mereka terus mereka bangunin aku kayak gitu, biar yang bolos yang nggak disengaja itu terkurangi. Kalau yang sengaja mungkin aku bakal usahain biar nggak bolos yang disengaja, kayak karena males kayak gitu, mungkin aku bisa kurangi. Kan daring kan cuma join, terus meskipun males juga harusnya join, nggak apa-apa, aku bisa. Jadi usahaku sih gitu. Ya meskipun Mbak Vicky cuma join, tapi Mbak Vicky kan di sini sebagai siswa ya tetap aja harus mengikuti pembelajarannya dengan secara baik, nggak harus cuma join doang, tapi harus mengerti apa yang telah diajarin oleh gurunya seperti itu. Dan di sini karena waktu kita terbatas, kira-kira Mbak Vicky masih ada yang perlu ditanyakan lagi nggak kepada Ibu? Enggak sih, mungkin aku bakal coba kayak tanya ke gurunya cara ngajarnya, terus tanya-tanya ke teman, mungkin materi nggak bisa. Nanti kalau ada apa-apa lagi nanti kesini. Ya baik kan. Ya nanti pertemuan selanjutnya kamu bisa mengontak Ibu dulu biar kita janjian di hari apa dan waktu kapan. Iya. Nanti kalau gitu saya hubungi lagi. Ya baik. Terima kasih. Iya, Sampai dulu. hati-hati di jalan. Iya, assalamualaikum.